hear it when I drop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel Techno Clarity. Nah, jadi pada kesempatan kali ini admin bakalan membahas tentang apa sih perbedaan dari benefit dan juga cost pada tipe kriteria yang terdapat pada sistem pendukung keputusan. Nah, sebenarnya tipe kriteria ini antara benefit atau cost ini tidak digunakan pada setiap metode yang ada atau dapat digunakan pada sistem pendukung keputusan. Nah, jadi contohnya aja yang menggunakan tipe kriteria seperti ini adalah metode dari Topsys, yang kebetulan merupakan salah satu metode yang admin gunakan dalam penelitian admin di informatika Warman. Nah, jadi penjelasannya itu seperti ini. Benefit. Apa itu benefit? Nah, sesuai dengan arti katanya aja, itu digunakan dalam bahasa Inggris, oke? Dalam bentuk bahasa Inggris, benefit. Bila di Indonesia kan artinya itu adalah keuntungan. Nah, bila kita membahas keuntungan, maka semakin besar nilainya, maka semakin enak, ya kan? Semakin bermanfaat bila nilainya itu semakin besar. Nah, sementara cost ini apa? Cost ini adalah biaya, dimana kriteria yang merupakan cost ini biasanya itu semakin besar nilainya, maka semakin merugikan atau semakin membuat kita boros. Pokoknya semakin mengarah ke hal negatif, semakin besar. Contohnya aja di jarak tempuh mungkin. Bila kalian membuat sebuah SPK tentang temanya itu, misalkan nih contohnya itu kalian membuat sebuah SPK dengan temanya itu penentuan rekomendasi tempat liburan terbaik. Nah, jarak tempuh itu bisa menjadi cost-nya. Kenapa bisa menjadi cost? Karena semakin jauh atau semakin besar kilometer jarak tujuannya itu, maka semakin malas kita kan ke sananya. Nah, jadi itu merupakan kriteria yang masuk dalam kategori cost. Nah, sementara benefit itu apa? Contoh dari tipe kriteria yang menggunakan tipe benefit itu mungkin yang pertama adalah fitur atau layanan yang bisa kalian dapat. Dimana semakin banyak layanan yang kalian dapat, maka semakin bagus, semakin enak liburan kalian, dan semakin enak juga wisata kalian pastinya. Semakin populer juga pasti tempat wisatanya, ya kan? Semakin banyak fitur maka semakin baik. Itulah yang disebut dengan benefit. Nah, jadi itu ada dua contoh, ya kan? Kalau benefit itu contohnya itu adalah fitur, dimana semakin banyak fitur itu maka semakin baik. Nah, sementara kalau cost itu adalah merupakan biaya. Jadi contohnya itu biaya merupakan kriteria yang berkategorikan itu cost. Kenapa? Semakin tinggi biaya maka semakin nggak baik. Nah, seperti juga halnya dengan jarak tempuh atau jarak lokasi liburan. Semakin jauh maka biasanya kita tuh semakin mengeluarkan biaya yang lebih banyak, sehingga itu kayak ya sudah jelas menjadi cost. Nah, jadi benefit itu semakin gede nilainya maka semakin bagus, sementara cost semakin kecil nilainya maka semakin baik. Nah, seharusnya sampai sini sudah paham semua ya tentang perbedaan dari tipe kriteria benefit dan juga cost yang sering banget digunakan pada SPK. Nah, jadi biar kalian makin banyak paham tentang dunia SPK atau teknologi-teknologi yang lain, jangan lupa subscribe channel Techno Clarity dan baca websitenya, karena di website itu banyak banget artikel-artikel menarik tentang life hacks, techno life hacks terutama, dan juga seputaran dunia bisnis dalam bidang internet ataupun website. Nah, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.